Iya, tetap nunggu 7 tahun. Oke, nah ini video conferencing. Kemudian masih alat input, ini scanner. Scanner itu light sensing device that reads printed text and graphic. Nah, scanner di sini ada 4 macam ya, ada flatbed, ada pen or handle, seperti ini nih scanner. Saya punya kayak gini untuk membaca teks bahasa Cina. $1.000 nih Bu, harganya beli di itu. Lumayan untuk anak-anak kalau ngerjain PR. Kalau mau nanya saya nggak bisa. Lumayan. Jadi ada 2, bisa 4 bahasa, bisa ke Jepang, ke Korea, jadi huruf biasa ke Cina, huruf Cina ke, tapi biasanya bahasa anak saya lumayan. Suruh aja dia sendiri daripada nanya saya terus Bu. Saya juga kagak ngerti. Ada saya beliin alat, cuman kayak pulpen. Jadi scan, di scan, nanti keluar artinya apa. Nah ini pen or handle. Kemudian sheet feed dan drum. Nah ini cuman kalau hurufnya gede susah, jadi harus sebesar ini. Kalau hurufnya gede harus kita foto dulu, kemudian masukin ke layar, baru bisa. Jadi dia per kata. Nah, scanner and reading device, what is an optical reader? Nah, di dalam scanner itu ada optical reader. Jadi dia bisa mentranslate foto ke dalam bentuk dokumen. Ya, jadi kalau ini kita foto, kemudian itu kita bisa translate dalam bentuk dokumen. Sekarang kan ada kamera zoomer gitu ya. Jadi kalau orang malas mencatat, dosen rangin, kemudian dia bisa ngezoom. Ada aplikasinya kok, gampang di install. Nah ini pakai OCR. Kemudian ada barcode. Nah kalau OCR itu tulisan seperti ini, jadi dia bisa ngetik. Cuman kira-kira dia memprediksi gitu. Jadi Anda tinggal foto aja, track, kemudian dia bisa ngetik ke dalam bentuk Word. Tulisan tangan. Nah, ada juga barcode reader. Nah, ini scanner and reading device. Kemarin waktu pemilu kita pakai ini. Kalau enggak, repot Bu. Bayangin 8.000 orang. Berarti kalau di Indonesia satu TPS hanya melayani 400. Di sini 1.000. Kalau nggak pakai barcode reader, itu pun pakai barcode reader sudah kewalahan kita. Nah, jadi tinggal tut masuk datanya, jadi nggak perlu di-entry. Ini memang praktis. Ini alatnya juga berapa ya? 1.500, murah. Jadi kalau punya toko pakai ini. Kemudian ada yang namanya, nah ini scanner and reading data collection device. Sekarang saya lihat di Indonesia taksi-taksi sudah pakai DCD, data collection device. Cuman kemarin saya coba taksi itu, Pak sinyalnya nggak ada, katanya. Kayak saya, ya sama juga bohong. Sinyalnya nggak ada, jadi jarang ada sinyalnya. Melubat, udah ada, bisa. Tapi lama-lama Indonesia juga bisa pakai Octopus ya. Sekarang mereka bisa bayar tagihan listrik pakai kartu gitu. Kemudian kereta api juga sekarang fasilitasnya udah bagus lah di Indonesia. Udah bersih, nggak ada tukang dagang keluyuran di dalam. Kalau enggak, ke Jogja juga udah enak, kereta apinya udah bersih gitu. Menteri yang ini bagus juga, siapa, Ignatius Jonan ya, saya lihat bagus. Nggak ada yang masuk ke terminal gitu. Kalau dulu waktu kuliah ke Bogor itu, di dalam kereta masih ada yang topeng monyet di dalam kereta, tukang. Sekarang udah nggak ada. Topeng monyet bisa masuk kereta Bu. Di sini mana bisa coba. Nah jadi menteri. Itu data collection device ya. Kemudian nah ini seperti di Eropa, karena jarang orang, semua itu pakai point of sale. Bahkan ke kereta juga jarang ditemui petugas, semua pakai point of sale. Saya nggak tahu di Indonesia, di Hong Kong juga belum pakai ini, kalau karena ini diterapkan orang banyak nganggur gitu kan, sementara dia harus menyerap jumlah tenaga kerja. Jadi ini ada alat detektornya, jadi kalau dia nggak bayar bunyi, baru satpamnya datang. Ini pos namanya, pos terminal. Nah automated telling machine ini udah biasa. Tapi
Tapi kalau di Australia itu ada Stella namanya, mesin Stella. Jadi dia nggak perlu pakai kartu, pakai mata saja. Ditaruh matamu di situ pakai iris mata. Kemudian berapa nomor pinmu, keluar aja. Mau minta berapa? Misalkan $300 keluar aja duitnya. Nah, itu agak cenderung aman. Cuman saya baru lihat di Australia. Tapi kalau di daerah lain belum ada. Mungkin kesini Hong Kong ke depan ada yang pakai iris mata. Jadi nggak perlu bawa kartu. Dan lebih aman, kenapa? Kalau ingin nyolong juga congkel matanya kan susah gitu. Jangan congkel. Nah, kemudian ada smart display. Nah, ini smart display from computer function of portable wireless touch screen. Kalau di Jerman itu ibu-ibu tetap bekerja. Jadi pagi dikasih kerjaan, sore dikumpulin karena jumlah penduduk sedikit, maka pekerjaan administratif di-share ke rumah tangga. Sehingga mereka dapat penghasilan lebih. Nah, itu kemudian biometrik. Nah, fingerprint scanner. Nah, biometrik sekarang teknologinya sudah macam-macam. Kalau di Amerika itu biometrik sudah masuk ke indikator antisipasi kecelakaan karena mabuk. Jadi mobil itu tidak bisa jalan kalau detektor mata si pengemudinya ini masih dalam kondisi mabuk. Sebenarnya di Hong Kong juga penyebab kecelakaan tertinggi karena mabuk. Kalau di Indonesia ngantuk. Ya, kalau di Hong Kong mabuk. Jadi kalau mau ngantuk matanya mobilnya nggak nyala. Nah, ini persis alatnya fingerprint scanner seperti ini. Di KJRI sudah pakai Bu ya, fingerprint scanner. Kemudian ada biometrik. Nah, ini alatnya seperti ini, example biometric technology. Jadi dia pakai mata. Ini ATM-nya udah pakai ini, nggak perlu bawa apa-apa lagi, bawa badan aja. Karena kalau jari itu bisa dipalsuin. Saya lihat dulu teman saya di DKI, kalau nggak masuk, dia pakai itu isolasi ban, terus dia titip ke temennya, contohin, bisa ini masuk. Iya, kreatif, gampang dipalsuin. Nah, sekarang mata, lo mau cokel tuh mata. Ya ternyata begitu. Di DKI itu ada akal-akalan, jadi pakai signature verification system recognize shape of signature, ini juga ada. Cuman di Hong Kong ini kadang-kadang ngerinya kalau kartu kredit dicolong orang. Itu kalau ke welcome tidak ada verifikasi tanda tangan. Dia ngasih aja itu. Makanya kalau dicolong orang ngeri juga gitu kan. Kalau di Indonesia kan masih ada verifikasi tanda tangannya agak mirip. Kalau di welcome nggak kan. Nggak ada, langsung aja gitu. Cuman kalau ketangkep memang. Kemudian iris recognition system, IRS. Nah, ini di Australia sudah banyak, tapi di kita belum. Nah, ini merupakan alat input ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya understanding output peripheral. Nah, alat output. Pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa. Nah, alat output itu adalah monitor, kemudian flat panel display, printer, dan speaker. Ini alat output. Jadi kita udah belajar input, output. Nah, what is output? Data that has been processed into a useful form. Jadi output itu adalah data yang sudah diproses, yang tadinya dalam bentuk entry data ke dalam bentuk layar. Itu udah processing data. Nah, display devices itu ada output device that visually convey information, kemudian monitor. Nah, ini adalah CRT monitor, ya. Contain cathode ray 2. Nah, kalau dulu katodenya itu gede. Nah, kalau sekarang semakin tipis, lama-lama mengecil, bisa dikantongin, gitu kan. Kayak LG katanya bisa. Sekarang flat monitor itu udah umum. Sekarang Samsung bikin yang melengkung gitu. Sebentar lagi virtual reality. Jadi kalau kita bisa melihat orang bisa lihat dari atas, kiri, kanan, belakang. Wah, itu udah canggih. Kita udah masuk ke dalam layar gitu. Nah, itu sebentar lagi lah ke depan. Kemudian
Di dalam monitor itu ada yang namanya resolution, sharpness and clarity of image. Apa itu resolution? Resolution itulah tingkat ketajaman dan tingkat kebersihan dari gambar yang kita lihat. Nah, ini prosesnya. Bagaimana CRT monitor. Jadi CRT monitor tetap melalui prosesor. Data diproses, kemudian masuk ke analog. Jadi input yang berupa gambar dirubah ke dalam binari 0101. Jadi kalau gambarnya seperti ini, binarinya ada tuh 01. Makanya ingat di film Matrix gitu ya. Itu ada 0101. Itu adalah binari. Mengubah gambar menjadi binari. Cuman nggak tahu jadi berapa ribu huruf bisa menceritakan gambar orang seperti ini. Kemudian baru ditransfer ke electron guns fire sehingga muncul. Nah, konsep touchscreen itu agak mirip dengan CRT monitor. Jadi dia akan berfungsi kalau ada yang tertutup. Jadi bentuknya persis seperti panel berlubang-lubang ini, cuman kecil. Nah, dia kalau ada yang tertutup maka dia akan berfungsi. Dulu kan nggak kebayang seperti ini. Ini kan dulu masih berhayal di film Minority Report itu, kita masih berhayal. Film Tom Cruise itu ya. Gitu kan. Sekarang ternyata di sekolah-sekolah SD di sini pakai papan bornya aktif board semua. Nah, ini belum canggih, lebih canggih SD anak saya itu yang di atas pakai aktif board semua. Besar, harganya masih mahal. Masih 180.000 harganya itu. Sebesar ini persis. Ya, setengahnya Bu, setengah. Jadi kalau gurunya nerangin gambar ikan, digedein, seret, gitu kan, dikecilin, ganti, gitu. Jadi nggak gini-gini lagi, udah mainnya gini. Itu di SD pemerintah di sini pakai active board. Di Indonesia belum ada tuh saya lihat ya. Di sini udah. Jadi nggak perlu lagi papan tulis, itu anak juga bisa nulis apa di situ. Nah ini monitor. Nah ada video standar yang namanya Video Electronic Standard Association atau VESA. Nah di sini ada suggested resolution ya. Nah kebanyakan itu dia mampu menampung 16,7 ya, juta ya possible color warna. Nggak ada yang lebih dari itu, 16,7 juta warna. Jadi ini berkenaan dengan ketajaman. Nah cuman sekarang orang sudah flat panel display. Nah di sini ada juga LCD monitor ya, tempat mainannya Pak Andri ya Pak ya. Kalau jadi pilot bikin seperti itu. Kemudian ini adalah notebook. Nah sekitar 3 tahun yang lalu itu kan ada electronic book ya, keluaran itu Amazon.com. Tapi apakah itu laku atau tidak ya sekarang, semua udah. Cuman memang resolusi cahayanya tidak terlalu tajam di electronic book ini sehingga nyaman untuk dibaca, pasti seperti Anda melihat novel, agak redup. Kemudian ada flat panel display. Nah sekarang sebelum teknologi flat itu ada gas plasma monitor, display image by applying voltage to layer of gas. Jadi, gambarnya tajam sekali. Nah alat output yang paling kita kenal adalah printer, output device that produce text and graphic on paper. Jadi dia mencetak dalam bentuk kertas ya. How do you know which printer to buy? Nah, itu tergantung kepada budget, speed, color, or break weight. Tapi saran saya kalau membeli printer, carilah printer yang tintanya paling murah. Biasanya printer yang tintanya paling murah, harga printernya agak mahal. Ya. Tapi printer yang ada printer canggih gede gitu, tapi kok harganya murah, berarti tintanya mahal. Gitu. Kenapa? Karena kita akan pakai berulang-ulang. Ya nggak mungkin lah harga printernya $400, tintanya doang itu 130 kan. 3 kali beli tinta udah seharga printer gitu kan. Nah, cari printer yang makanya kalau beli printer saya mana yang tintanya paling murah. Nah itu yang kita beli. Ya diinjak. Di sini juga ada Bu diinjak. Bisa. Ada yang itu bisa dijual. Yang punya kita itu dijual $5